beliau ini mendapatkan kasus karena dan pencucian ya. Di situ kenapa aku herannya, karena setelah beliau turun, sang istri. Hola netizen yang tercinta, kasus Vina Cirebon kembali heboh menjadi pusat perhatian publik. Hal ini setelah film Vina sebelum 7 hari yang mengangkat kasusnya tayang di seluruh bioskop tanah air. Film itu memang diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk dapat menuntaskan kasus Vina Cirebon. Pengacara Hotman Paris sampai turun tangan menjadi kuasa hukum dari keluarga Vina Cirebon untuk membongkar kasus kematian Vina, di mana 3 orang pelaku masih bebas berkeliaran sampai sekarang. Sedangkan 8 pelaku lainnya sudah diadili dan mendapat vonis dari pengadilan. Hotman Paris mendapat informasi bahwa salah satu pelaku yang kini masuk DPO adalah anak dari mantan bupati. Dia pun meminta penyidik untuk turun gunung menelusuri kebenaran informasi tersebut. Hotman Paris sangat optimis 3 orang DPO akan dapat ditangkap dan diadili ketika polisi bergerak serius melakukan penelusuran melalui keluarga dari 3 orang pelaku. Hotman Paris menyatakan bahwa dirinya membutuhkan pengacara yang tinggal dan berkantor di Cirebon untuk mengungkap misteri 3 orang DPO yang masih kabur. Dia pun mengundang advokat yang tinggal di Cirebon untuk bergabung dengan dirinya guna menuntaskan kasus Vina yang masih belum tuntas sejak 8 tahun lalu. Selain itu, Hotman Paris juga membutuhkan keterangan dari Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ibtu Rudiana saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon Kota. Ia merasa keterangan dan informasi Ibtu Rudiana diperlukan untuk menuntaskan kasus ini. Semakin terkuak kasus Vina almarhum Cirebon. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Hayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Salam dari Bali. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini cuma cocok logi ya guys, jangan dijadikan pedoman untuk menuduh orang yang nantinya jadi salah sangka. Bupati Cirebon yang menjabat pada tahun 2016 ini kan, yang juga ditangkap sama KPK karena kasus gratifikasi. Dan ini ada nama anak-anaknya, tapi nggak ada yang namanya sesuai dengan DPO ya, karena DPO-nya kan tidak menyebutkan nama lengkap. Ingat, ini cuma cocok logi, cocok logi, cocok logi. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan kasusnya Vina ya. Cuman aku agak wow kayak gitu. Gini loh, sebentar. Nah, ini kan kasus Vina itu kan disangkut pautkan dengan ini ya, dengan bapak mantan bupati ya. Aku nggak tahu nih, nggak tahu nih ya, sebenarnya itu tuh beneran bapaknya atau bersangkut pautan dengan yang DPO 3 orang itu ya, salah satunya atau tidak. Aku nggak berani menjawab itu benar atau tidak karena aku pribadi sendiri nggak tahu kebenarannya seperti apa. Cuman nih ya, aku malah fokusnya tuh ke sininya. Di sini kan beliau ini mendapatkan kasus karena dan pencucian ya. Di situ kenapa aku herannya? Karena setelah beliau turun, sang istri malah jadi lagi. Memang bukan di bupatinya, tapi wakil bupatinya. Nah, ini tuh, dan istrinya. Jadi si istrinya ini adalah wakil bupati di periode 2019 sampai 2024. Yang aku heran aja kayak gitu, kok bisa sih kalian memilih yang jelas-jelas suaminya ada kasus, tersandung kasus seperti itu, terus istrinya bisa naik kayak gitu loh. Itu aja sih, wow kayak gitu. Adapun mereka berdua ini terkait atau tidak dengan kasus Vina,
Aku sendiri sekali lagi, aku pribadi aku nggak bisa memastikan karena nggak tahu juga ya kebenarannya. Kita ikutin aja prosesnya akan seperti apa, benar atau tidak, plot twistnya kemana. Dan karena sekali lagi aku bilang, semakin ditelusuri semakin bikin kepalaku sakit karena sekarang nih banyak banget nih asumsinya nih, banyak banget. Pokoknya kita lihat aja, yang pasti semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan keadilan. Doa juga jangan lupa, minta doanya teman-teman untuk yang sudah nggak ada ya. Oke, terima kasih. Kasus Vina kembali dibuka. Mabes Polri bantu mencari 3 tersangka yang DPO. Ih, 7 tahun kemana aja bos? 7 tahun loh, kemana aja? Giliran filmnya viral, baru lu bertindak. 7 tahun kemana aja? Aduh, ini sih yang membuat gue ngeri-ngeri sedap di Konoha. Ini nih yang membuat masyarakat curiga. Jangan-jangan salah satu yang DPO adalah backingannya kuat di kepolisian, ya kan? Masa 7 tahun nggak dapat cuy? Giliran nenek yang cuma nyuri 5 batang kayu, langsung aja ditangkap. Mengerikan, ngeri sekali negeriku Konoha. Polisi tegaskan 3 DPO kasus Vina tak ada yang berasal dari keluarga kepolisian. Lantas berasal dari keluarga siapa atuh mereka bertiga artinya? Sampai-sampai bisa bebas dengan 8 tahun gitu, 8 tahun tanpa ditangkap dan dibiarkan. Da biasa nah oke hari di anunyeun kasus berasal dari keluarga biasa-biasa mah atuh garcap. Coba tolong dibuka atuh berasal dari keluarga siapa? Berasal dari pejabat yang mana atuh mereka teh? Kudu diinget atuh ya, ini teh mereka bertiga teh bukan kartel narkoboy cuma jamet piraku atuh. Penegak hukum ya tika 8 tahun gitu ente mampu neangan jamet nu karar itu mangki peliti Pasundan merebeja sepeda lah tuh Pukulan telak banget. Saya bisa merasakan Kapolri itu sedih. Kok kenapa kasus Vina yang 2016 kasusnya harusnya sudah selesai, tapi faktanya belum selesai. Itu dibongkar sama arwahnya sendiri. Secara logika, ini yang saya katakan pukulan telak buat Kapolri untuk apa ya, menegaskan ke bawahannya agar bekerja untuk rakyat sepenuh hati. Ya kan? Persoalannya bukan masalah apa-apa bro. Baru ada sejarah loh, arwah yang membongkar kasusnya sehingga menjadi viral. Keluarga korban dipanggil Otman Paris untuk menuntut keadilan agar yang 3 itu yang kabur segera ditangkap. Iya kan? Kenapa? Ini fakta. Kok arwahnya yang membongkar? Seharusnya kan pihak yang berwajib, ya kan? Kok bisa pihak yang berwajib nggak bisa menyelesaikan? Yang bisa menyelesaikan arwahnya. Kan pukulan telak banget buat Kapolri, terkhusus Kapolda Jawa Barat. Sehingga masyarakat menilainya kok ada apa? Kok bisa arwah membongkar kasus sedangkan rakyat Indonesia yang dipercaya itu adalah pihak yang berwajib, tapi malah tidak sesuai hasilnya. Mungkin ini buat pembelajaran ya buat para aparat penegak hukum. Karena dunia digital itu memang sudah keharusan. Buat Kapolri, saya juga bisa merasakan betapa terpukulnya tentang kasus Vina. Mudah-mudahan itu buat sejarah lah, agar tidak sampai terjadi arwah membongkar kasusnya. Yang seharusnya pihak yang berwajib yang bisa menyelesaikan, bukan arwah yang membongkar kasus. Terima kasih. Guys, mari kita bahas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasusnya Vina. Semoga video gue ini atau video konten kreator lainnya atau video kalian dan komenan reposan kalian dapat membuat pihak yang berwajib lebih profesional lagi dan tidak terkesan hanya formalitas dalam menangani kasus Vina ini ya guys. Yang pertama adalah pada tahun 2016 ketika kejadian, pihak yang berwajib menyatakan Vina dan partnernya ini kecelakaan tunggal. Tapi nyatanya bapaknya tuh ngomong kalau misalkan motor dan tiang listriknya itu tidak sama sekali hancur seperti yang dikatakan polisi. Karena logikanya kalau misalkan dia sampai nabrak tiang listrik, pasti motornya atau tiang listriknya penyok, minimal hancurlah bannya atau bodi motornya. Tapi ini enggak.
Apalagi Vina ini adalah korban pemerkosaan. Tidak mungkin tidak ada yang namanya jejak sidik jari si pelaku di dalam tubuh si Vina ini. Pasti ada yang namanya jejak sidik jari atau cairan-cairan karena dia adalah korban pemerkosaan. Bapaknya yang orang awam aja melihat kejadian tersebut, melihat bekas-bekas luka anaknya itu tidak wajar, bisa melihat ini tuh kejadian bukan kecelakaan gitu. Masa pihak yang berwajib tidak bisa melihat kejanggalan tersebut, guys? Yang kedua adalah dari 11 pelaku hanya tertangkap 8 pelaku saja dan sisanya itu kabur, guys. Padahal menurut kesaksian kakaknya Vina waktu di podcastnya Densu itu, dia bilang ketika kejadian yang mengabarkan pertama itu adalah tersangka ke rumahnya. Itu artinya apa? Mereka ini masih satu circle atau masih satu kampung. Karena menurut video viral kemarin, almarhum Vina ini mengatakan salah 2 dari mereka adalah anak pejabat dan polisi. Ya walaupun video viral tersebut tidak bisa dijadikan bukti sah, namun kenyataannya video itu bisa dijadikan petunjuk yang memang saat ini benar adanya gitu. Karena hal itu seharusnya pihak yang berwajib lebih mudah mencari pelaku karena bapak mereka adalah pejabat atau orang penting. Yang ketiga adalah akhirnya polisi mengeluarkan daftar pencarian orang tanpa muka minimal sketsa. Ini yang sangat terlihat kalau pihak yang berwajib terlihat atau terkesan hanya formalitas saja untuk menangani dan menyelesaikan kasus Vina ini, guys. Bapak, ini gimana kita mencari atau misalkan ini bener nih orangnya nih yang dicari nih, gimana kita bisa tahu, Pak? Kalau misalkan mukanya aja minimal sketsa lah, Pak. Kalau saya nonton di Netflix tuh, kalau misalkan kagak ada fotonya minimal ada sketsa, Pak, dikeluarin. Mana kita tahu tuh orang kalau kagak ada mukanya, Pak? Pihak yang berwajib hanya mengeluarkan nama, umur, dan ciri-ciri yang pastinya itu sudah berubah karena kejadiannya sudah dari 8 tahun yang lalu. Masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasusnya Vina ini. Kalau misalkan dipikirkan secara mendalam, ini sangat menyeramkan ya Bunda, ya kan? Tapi gue udah agak lega karena Hotmart Paris sudah turun tangan. Terima kasih ya Bapak gitu kan. BTW yang suka nanyain, Kak mukanya pakai apa? Glowing banget ya, karena treatment pakai duit ya kan. Rutin gue sebulan sekali treatment double glowing di Dr. Hand. Buat cewek-cewek jangan heran kalau kalian mukanya nggak glowing padahal kalian udah skincarean. Kalian harus coba treatment double glowing di klinik, guys. Efeknya bener-bener mantul banget di muka gue. Muka langsung glowing, terus juga lembab, lebih cerah, lebih kenyal. Gak apa-apa deh gue tahan rasa sakit, yang penting muka gue tuh glowing. Kalian bisa tambahkan juga infus whitening premium biar cerahnya itu menyeluruh, jadi nggak di muka doang ya guys.